Kalis Karavan, The New Hits Power. Halo, jumpa lagi bersama Nisa. Sudah, tentunya kalau Nisa sudah menyapa kamu, Nisa bakal spill, Nisa bakal sawer beragam informasi yang luar biasa menarik, Spia Muda. Kalau jam 9 tadi kita sudah berbagi informasi tentang kesehatan. Nah, kali ini spesial untuk kamu generasi muda yang pengen banget untuk bikin Kota Malang makin maju, makin glowing gitu ya. Atau mungkin zamannya anak sekarang shining, shimmering, splendid, Spia Muda. Gimana caranya? Tentunya sudah ada gitu ya caranya supaya kita bisa untuk memajukan Kota Malang tentunya dengan sangat luar biasa. Dan khusus untuk ngopi bersama kita kali ini, Spia Muda, alias di Ngobrol Inspirasi, kita bakal sapa terlebih dahulu untuk narasumber spesial yang sudah hadir bersama Nisa kali ini, yaitu ada Bu Dwi Prasetyorini selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan juga Layanan Informasi Bea Cukai Malang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Nisa dan pendengar Radio Kalimaya. Siap, salam gempur ya Bu Rini ya. Iya, salam gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Oke, nah sudah nggak sabar ya untuk kamu yang masih penasaran kenapa sih Nisa kita nggak banget deh alias big no banget kalau misal masih terlibat tentang yang namanya rokok ilegal, Spia Muda. Nah, kita bakal curcol dulu nih bersama dengan Bu Rini, Spia Muda. Oke, Bu Rini, kalau Malang Raya sendiri gitu ya, kita pengen tahu untuk jenis rokok ilegal yang paling sering ditemukan di area Malang Raya. Ini jenisnya yang seperti apa, Bu Rini? Ya, ini sebelumnya saya sampaikan ya Mbak Nisa bahwa memang ada masih terdapat ya rokok ilegal di Malang Raya. Ini terbukti dari penindakan yang telah kami lakukan. Ini kami mendapati adanya rokok ilegal. Nah, rokok ilegal yang paling banyak ditemukan adalah rokok dengan rokok polos atau tanpa pita cukai. Nah, sebenarnya kan kalau rokok itu kan harus dengan pita cukai ya. Nah, ini rokok ilegal yang ditemukan adalah rokok tanpa pita cukai. Sedangkan untuk jenis-jenis rokok ilegal lainnya adalah dengan pita cukai palsu, dengan pita cukai bekas, dan pita cukai yang salah peruntukan. Demikian Mbak Nisa. Tuh, jadi langsung aja katakan tidak alias no thanks kalau misal kamu ditawari atau pas ke warung menemukan yang namanya rokok polos tanpa pita cukai, cukainya palsu, langsung buru-buru dilaporin bersama dengan Bea Cukai Malang, Spia Muda. Karena apa? Karena dampaknya luar biasa, bikin negara kita menangis ya Bu Rini ya. Menangis kayak telenovela tuh alias merugi. Lah kok bisa gitu ya. Nah, mungkin Bu Rini juga bisa untuk diinformasikan dampak dari peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara khususnya dari sektor cukai nih Bu Rini. Ya, baik Mbak Nisa. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai, yaitu kaitannya sama bea cukai ya, penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai meliputi bea masuk, bea keluar, dan cukai. Nah, penerimaan dari sektor cukai ini cukup besar. Di tahun 2024 itu adalah sebesar 226 triliun. Ini kan jumlah yang cukup besar. Nah, apabila rokok ilegal ini kan tidak membayar cukai, jadi rokok ilegal nanti bisa berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor cukai ya. Tadi penerimaan dari sektor cukai ini sudah cukup besar, nanti dengan adanya rokok ilegal penerimaan cukai bisa tidak tercapai. Seperti itu Mbak Nisa. Wah, besar banget loh ya ternyata untuk yang diterima dari sektor cukai sebesar 226 triliun. Dan nantinya juga untuk sarana prasarana pembangunan Kota Malang Raya juga ya Bu Rini ya? Iya, jadi dari penerimaan cukai ini ada yang dikembalikan ke daerah, yaitu dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 3% dari penerimaan cukai ini kembali ke daerah yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan ataupun untuk penegakan hukum, yaitu gempur rokok ilegal. Begitu Mbak Nisa. Nah, dicatat, nggak ada rugi-ruginya deh kalau misal kamu masih nakal dan bandel ya. Tapi mungkin juga ada kasus ya Bu Rini ya. Terkadang juga masih ada yang belum bertaubat gitu ya Bu Rini. Masih aja untuk pakai atau mungkin beli bahkan mengedarkan rokok ilegal. Nah, mungkin Bu Rini juga bisa untuk diinformasikan kira-kira apa sih ya istilahnya faktor-faktor yang masih merajalela nih rokok ilegal di Malang Raya nih Bu Rini.
Ya, saya kira yang penting adalah ini kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu ya bagaimana dampak rokok ilegal itu terhadap penerimaan negara, nanti juga dana DBH CHT tidak maksimal gitu ya yang ke daerah, sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan di daerah, maupun untuk penerimaan cukai nanti akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan dari pemerintah. Nah, untuk kesadaran masyarakat ini kami terus menghimbau Mbak Nisa. Jadi kami melaksanakan sosialisasi ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya, dengan Kominfo, dengan Satpol PP, melaksanakan sosialisasi secara daring maupun online maupun offline gitu ya. Juga kami secara mandiri ini Bea Cukai Malang melaksanakan layanan informasi keliling. Jadi menghimbau kepada masyarakat, ke toko-toko ini untuk selalu menghindari rokok ilegal. Pada konsumen ataupun produsen itu harus menghindari rokok ilegal. Kita sama-sama untuk gempur rokok ilegal. Jadi perlu kesadaran masyarakat untuk menolak rokok ilegal. Begitu Mbak Lisa. Nah, terbukti nih timnya Bu Rini sangat-sangat garacep alias tim Satset nih, karena Bea Cukai Malang bersama dengan Kominfo, Satpol PP ini sudah sangat-sangat melakukan strategi optimal untuk melibas semua peredaran rokok ilegal di Malang Raya. Tentunya kita masih banget gitu ya butuh bantuan kamu untuk segera melaporkan dan stop untuk menggunakan yang namanya rokok ilegal. Oke, terakhir Bu Rini bisa untuk diberikan semangat lagi tentunya untuk para Gen Z, generasi muda gitu ya, biar juga bisa menjadi agent of change alias generasi perubahan, dan juga bisa berkolaborasi dengan Bea Cukai Malang, Kominfo, serta Satpol PP untuk menggempur rokok ilegal. Silakan. Ya, jadi kami menghimbau kepada masyarakat ya semuanya agar bersama-sama mendukung kami untuk gempur rokok ilegal. Bila mengetahui adanya rokok ilegal, bisa menghubungi kami di 0851 1747 7876. Jadi pada masyarakat silahkan menghubungi kami bila mengetahui tentang rokok ilegal. Juga bila akan ya ada pengusaha mungkin akan memproduksi rokok, bisa langsung mengurus perizinan kepada kami, yaitu nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Prosesnya sangat mudah, cepat, dan gratis. Demikian Mbak Nisa. Tuh, SPIA Muda sudah difasilitasi loh untuk kamu yang pengen lapor menjadi istilahnya citizen ya kan, SPIA Muda yang baik, langsung laporkan saja bila menemui adanya tindak tanduk mencurigakan ya tentang peredaran rokok ilegal. Bisa hubungi WhatsApp 0851 1747 7876. Atau juga buat kamu yang mendengarkan ternyata kamu punya bisnis rokok, bisa untuk dibantu secara legalitas, ini gratis ya Bu Rini ya. Iya betul Mbak Nisa. Gratis tis. Atau bisa langsung mengunjungi kantor Bea Cukai Malang di Jalan Surabaya nomor 2. Deket banget nih ya sama Radio Kalimia Baskara Malang. Baik, terima kasih banyak Bu Rini atas waktunya. Ya, sama-sama, dengan senang hati Mbak Nisa. Siap. Jadi SPIA Muda, gimana? Kamu sudah semakin bersemangat 45 gitu ya, maju tak gentar untuk memberantas rokok ilegal. Jadi gempur. Mau info langsung aja kamu follow Instagramnya @beacukai_malang. So see you di edisi ngopi selanjutnya SPIA Muda. 102.1 102.1 Kalimaya Baskara